wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diterima baik dengan Pak Penghulu Sri Gemilang, Pak Eswandi Gandra. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mensupport channel saya di Facebook. Kita jumpa ya di Facebook Pak kan? Pak, kalau boleh Imam tahu di kampung Sri Gemilang di sini Pak, bisa diceritakan Pak tentang profil kampung Sri Gemilang? Kampung Sri Gemilang adalah pecahan dari kampung Raja Panjang. Jadi kampung Sri Gemilang ini lahir lebih kurang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Pak ya? Yang lalu dengan jumlah penduduk sebanyak 642 jiwa, dengan jumlah kakak lebih kurang 180 kakak. Untuk saat ini kakak penduduk di kampung Sri Gemilang. Kemudian Sri Gemilang mempunyai potensi-potensi dan sudah mulai kami gali dan kami kembangkan. Salah satunya yaitu ada sektor pariwisata, yaitu wisata alam. Kami mempunyai Berembang yang Berembang apa namanya? yang diberi nama Berembang Sangat Indah. Yang belum lama diresmikan itu ya? Diresmikan siapa semalam Pak? Diresmikan oleh Bapak Bupati Siak. Langsung Bupati Siak langsung Pak ya? Bapak Kapolres Haji Al-Ghifri, alhamdulillah, beserta Bapak dari DPMK, dan juga anggota DPRD, camat, dan tamu undangan yang hadir pada saat itu, yang juga disertai dengan acara pacu sampan tradisional. Oh iya, semalam tuh cuma viral dulu Pak ya acara yang dibuat dulu ya? Pacu sampan tradisional. Kemudian Sri Gemilang juga selalu berbenah diri untuk kemajuan kampung. Saat ini Sri Gemilang dari giat-giatnya yaitu membangun Bungkam, Badan Usaha Kampung Sri Gemilang, yaitu yang alhamdulillah berjalan dengan baik. Yaitu kami mempunyai unit depot air minum Yang saya lihat di depan tadi Pak ya? depot air minum. Kemudian ada unit tenda juga alhamdulillah berjalan. Ada juga unit simpan pinjam Seperti UED ya Pak ya? USP, alhamdulillah juga dalam pembenahan dan mulai berkembang saat ini. Ditambah dengan unit-unit lain nantinya yang terus kami pacu untuk menambah pendapatan asli kampung Sri Gemilang. PAD dari kampung Pendapatan asli dari kampung Sri Gemilang di luar pajak lah ya? Di luar pajak, di luar pendapatan APBN, khusus pendapatan dari kampung, badan usaha kampung. Alhamdulillah saat ini mulai berjalan. Kemudian daripada itu juga kampung Sri Gemilang ini masyarakatnya merupakan petani. Mayoritas petani, yaitu 80% mungkin masih petani karet. Kemudian ada petani sawit, dan sebagian juga ada sebagai buruh bekerja di perusahaan seperti PT Pancaika dan PT RAPP. Oh ya Pak, mengenai pembangunan, apa saja program desa yang sudah dijalankan dan sedang berjalan? Untuk pembangunan, alhamdulillah melalui kesepakatan kami bersama, melalui rapat muskam
yang kami tampung, aspirasi dari masyarakat yang kami laksanakan setiap tahun. Tentunya dengan kemampuan dana desa, kami mengupayakan untuk mempermudah masyarakat mengeluarkan hasil pertaniannya dengan membuat jalan-jalan signalisasi, kemudian ada box yang kami laksanakan sesuai permintaan masyarakat, karena di sini termasuk wilayah gambut. Nah, jadi kalau nanti musim hujan, nanti becek, masyarakat tak bisa lagi mengeluarkan hasil pertaniannya seperti sawit, karet. Tapi alhamdulillah mungkin untuk jalan perkebunan di Sri Bilang ini yang betul-betul tempat pertanian perkebunan masyarakat ini 70% mungkin sudah rampung. Nah, tentu kami mengarahkan nanti pembangunannya dengan kebijakan bersama nanti untuk hal-hal yang lain, seperti mengembangkan bungkam tadi, dengan harapan di samping bungkam itu mendapatkan, bisa menghasilkan uang untuk menambah sumber pendapatan kampung dari PAD kampung. Ini juga bisa membantu lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang pemudi-pemudi di kampung Sri Bilang cukup terbantu yang belum mendapat pekerjaan, bisa kami pekerjakan di situ. Alhamdulillah cukup lumayan melalui unit-unit tadi, walaupun mungkin hasilnya belum begitu memuaskan. Bentuknya persentase dari pendapatan itu nanti kesepakatan bersama, tapi itulah kami galakkan bungkam-bungkam ini, harapannya itu di samping untuk mendapat PAD sendiri, juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tempat ini. Subhanallah Pak, saya keliling desa, baru hari ini ada desa yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah dengan cara unik-unik. Iya Pak. Ini kalau kerjasama dengan misalnya dari Pemkab, dari CSR, apa peran daripada Pemkab dengan CSR perusahaan untuk membantu daripada desa Sri Bilang ini Pak? Kalau untuk Pemkab tentunya kami menyodorkan melalui musrembang kecamatan ya, kecamatan setiap tahunnya. Itu untuk pembangunan yang dengan jumlah anggaran yang besar dan tidak mampu untuk didanai dengan dana desa. Kemudian CSR dari pihak perusahaan, alhamdulillah juga terbantu Pak ya. Terbantu, seperti ini ada RAPP dan perusahaan-perusahaan lainnya sudah lihat program mereka melalui kemarin ada yaitu menjadikan Sri Bilang ini sebagai sentral durian. Oh berarti di sini akan dijadikan sentral durian Pak ya? Yang saat ini lagi persiapan desa di mana? Udah alhamdulillah sudah mulai berjalan, sudah mulai berkembang. Jadi berapa tahun yang lewat itu PT RAPP membantu kami untuk membuat kelompok menanam durian montong. Alhamdulillah sekarang ini sudah ditanam lebih kurang 1 hektar lahan durian montong untuk menambah atau menyupport hasil durian asli kampung Sri Bilang, durian kampung namanya. Kalau ditambahlah dengan durian montong, ada musangking, kami buat semacam kelompok tani, buat KT-KT gitu ya. Kelompok tani yaitu di bidang pertanian dengan menanam durian montong. Jadi dengan mungkin berhasil dengan durian ini,
ini untuk menunjang pendapatan beliau yang punya kebun, yang bertani. Kalau sudah menghasilkan, tentunya harga durian kita ketahui bersama ya cukup tinggi, lumayan Pak. bisa untuk menopang ekonomi beliau ke depannya. Jadi dengan adanya program durian ini, ya sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan ada produk asli kampung. Mungkin kami upayakan yaitu durian. Jadi kalau durian kampung mungkin 1 tahun sekali berbuah. Dengan adanya nanti durian montong ini, durian tak putus-putus di Sri Bilang. Jadi di samping mungkin nantinya para wisatawan ataupun yang ingin mengunjungi kampung Sri Bilang, ingin berkunjung di Berembang Sangat Indah, wisata alam kami, juga sambil mencari buah durian. Karena di sini termasuk kampung tua, banyak buah-buahan kampung seperti manggis, nanti juga ada cempedak, mungkin disukai oleh para pengunjung yang bisa dia langsung ke rumah-rumah warga yang menanam durian atau manggis dan tanaman lainnya juga. Sangat inspiratif sekali Pak. Memang jarang saya menemukan potensi-potensi desa kampung yang ada di. Oh ya Pak, sebelum kita akhiri wawancara, apa mimpi Bapak untuk kampung Sri Gemilang, untuk kemajuannya Pak? Kalau harapan saya tentunya adalah saya ingin masyarakat Sri Gemilang ini sejahtera, terbantu, tentunya tak terlepas daripada sumber ekonomi, supaya ekonomi dia kuat. Jadi kami sekarang ini lagi menggalakkan memanfaatkan potensi-potensi seperti perkebunan. Mungkin saat ini ada beberapa perusahaan yang membangun perkebunannya di kampung Sri Bilang. Mudah-mudahan nanti ada titik temunya seperti PT DSI, PT WSSI. Tentu di situ ada namanya pola kemitraan masyarakat, CSR tadi ya. CSR kan. Dengan adanya itu tentu apabila sudah terwujud, tentu ekonomi masyarakat Sri Bilang terbantu untuk ke depan, dan mudah-mudahan juga untuk mewujudkan ini tak terlepas kami minta bantuan dari semua pihak, dari Pemkab, dan dinas-dinas lainnya, agar istilahnya program ini bisa berjalan. Jadi untuk ekonomi masyarakat Sri Bilang nanti terbantu, dan tidak pusing lagi masyarakat apabila musim penghujan seperti saat ini, karena beliau kebanyakan masyarakat kita masih pendapatannya dari karet. Nah, dari karet itu harapan kami kepada semua pihak dapat membantu kami untuk mewujudkan dan program kami ini. Ini pertanyaan terakhir dan closing statement Pak. Ya. Saya termasuk Karang Taruna lah di Ya. pemuda kan. Ya. Bagaimana support Bapak untuk pemuda yang di kampung di sini Pak, untuk berwirausaha, untuk apa pesan-pesan motivasi untuk para pemuda di kampung Bapak? Kalau untuk pemuda, alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik. Tentunya di bidang keolahragaan, dengan mengadakan kunjungan-kunjungan, pertandingan persahabatan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian seperti Karang Taruna mungkin juga ada direncanakan akan membuat kolam ikan untuk kegiatan Karang Taruna, juga Mengisi waktunya waktunya di samping berolahraga. Jadi Karang Taruna juga akan supaya kreatif, mungkin akan melaksanakan membuat sebuah
salurkan, mungkin bisa ikan patin atau nila, juga sebagai pendapatan untuk Karang Taruna, untuk membiayai kegiatan-kegiatan beliau. Dan sumber dana pertamanya nanti tentu akan kami support dari desa. Dari desa akan dilaksanakan oleh beliau semampu dengan keuangan yang diperuntukkan untuk Karang Taruna. Demikian. Terima kasih Pak kesediaan waktunya Ya, sore ya. Ya. Lalu terima kasih sudah mensupport channel saya di Facebook saya Ya. dan Bapak termasuk mensupport channel-channel yang ada di Kabupaten Ya. Siak nih Pak. Ya. Yang di sini kan yang di apa GLB official yang dari Perawang apa namanya? Ada Tuah Tualang, Tuhan Lala. ada juga mungkin namanya itu apa tuh, yang dari Bengkalis, Ya, CRR drama Melayu. orang Melayu. Kemudian CRR ada itu Pengan, pengak production ya Pak. kemudian juga ada Yongnola. Ayo dulu ya. Pokoknya kami mengajak, mari sama-sama kita support Konten-konten kreator. konten kreasi-kreasi atau seni yang dibuat oleh anak-anak muda dan anak-anak negeri Siak. Terima kasih Ya, sama-sama Pak. atas wawancaranya Pak. Sama-sama Pak. Demikianlah wawancara seru kami dengan Pak Kepala Kampung Eswandi Chandra, sangat inspiratif. Semoga kepala kampung yang lain bisa menjadi inspirasi. Channel kita Kreatif Info, Imam Warodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.